Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kami melihat tangan-Mu terus ada dalam kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan selalu memiliki rancangan terbaik bagi kami, sekalipun kadang kami tidak memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan.
Tapi kami mau tetap percaya bahwa segala yang baik itu Tuhan sediakan bagi kami. Tuhanlah jawaban kehidupan atas setiap persoalan kami. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku,
segala yang tak pernah kami dengar, yang tak pernah timbul dalam hati, tak pernah timbul dalam pikiran kami. Segala yang terbaik melebihi yang bisa kami pikir dan doakan, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, itu yang Kau berikan pada kami. Sungguh betapa baiknya Engkau, sungguh Engkau mengasihi kami. Berikan yang terbaik, hanya yang terbaik bagi kami. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Sungguh besar setiamu atas setiap kami, Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan kami percaya kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, ku percaya. Oh, selamanya kami percaya. Kami percayakan kesetiaan-Mu. Kami percayakan kebaikan-Mu. Kami percayakan setiap janji-Mu. Janji-Mu ajaib, ajaib ada di hati kami, terukir dalam di kehidupan kami. Oh, kami percaya, kami berserah, kami menyembah. Kami percaya kebesaran-Mu. Kami percaya kedahsyatan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya. Sekalipun apa yang kami hadapi dalam hidup kami, keluarga kami, mungkin adalah masalah-masalah yang besar, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang terlebih besar dari segala apapun juga. Dia mengatasi segalanya, dan kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, berserah pada kekuatan Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan kedahsyatan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Apapun yang kita hadapi hari ini, ingat bahwa Allah kita lebih besar, lebih besar dari segala sesuatu, bahkan lebih besar, jauh dari masalah-masalah kita. Percayai dan saat ini akui bersama-sama, sambil mengangkat tangan, sambil mengangkat hati, naikkan suara kita di hadapan kita, di hadapan Tuhan kita. Katakan, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam perenungan firman di acara Revival at Home ini. Dan biarlah melalui acara ini kita benar-benar mengalami revival, kebangunan rohani di setiap keluarga-keluarga kita. Mari kita siapkan hati dan berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk menerima kebenaran firman ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini, Revival at Home. Biarlah setiap pemirsa, pendengar diberkati melalui acara ini, dan Kau berkati kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, supaya kami benar-benar boleh menerima kebangunan rohani melalui acara ini. Dan berbicaralah Roh Kudus dalam setiap hati kami. Berbicara, kuatkan dan teguhkan firman-Mu, sebab hanya Engkau yang berkuasa menyatakan kehendak dan mujizat-Mu melalui acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Nah saudara, kita akan melihat firman Tuhan yang sering kita sudah baca juga, tapi sama-sama kita akan melihat satu kebenaran yang akan Tuhan nyatakan pada hari ini. Kalau saya boleh beri judul firman yang akan kita bahas malam pada saat ini adalah judulnya adalah tentang jangan puas dengan mujizat. Ya. Nah, kita akan lihat dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Judul perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Lukas pasal 17 ayat 11
sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, firman ini berbicara mengenai 10 orang kusta. Di dalam perjanjian lama, hukum Taurat mengatur bahwa orang kusta ini adalah penyakit yang mengakibatkan kenajisan bagi seseorang, sehingga dia tidak bisa dekat kepada orang lain. Dia harus berkata najis, najis, supaya orang tidak menyentuh dia. Sebab menyentuh dia orang menjadi najis dan tidak bisa beribadah, harus mentahirkan dulu, ada aturan-aturan untuk bisa menjadi tahir kembali. Nah, penyakit ini pada saat itu dianggap sebagai penyakit karena kutukan, penyakit karena kesalahan di hadapan Tuhan. Kita pernah membaca kisah bagaimana kakak Musa ya berdebat tentang siapa yang menjadi pemimpin. Akhirnya Tuhan menghukum dia karena dia mempertanyakan kepemimpinan Musa dengan kusta, dengan penyakit kusta yang akhirnya disembuhkan juga karena doa-doa Musa. Itu adalah penyakit karena kutukan. Nah, saudara, sakit kusta di dalam perikop ini menjadi satu gambaran bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin banyak kondisi-kondisi seperti ini. Kondisi-kondisi kelemahan ini menggambarkan kelemahan, mungkin gambaran dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, yang membuat kita ini merasa tidak layak. Bukankah sebagai orang biasa, sebagai orang percaya kita ini juga manusia biasa yang menghadapi banyak pergumulan. Mungkin pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ini seringkali pergumulan-pergumulan ini terlalu berat buat kita, sehingga membuat kita ini malu, buat kita merasa tidak layak. Dan kita merasa, aku ini tidak layak. Meskipun kita ngerti kebenaran firman Tuhan, yang berkata bahwa sungguh engkau ini berharga dan mulia di pemandanganku, kata Tuhan kepada kita. Tetapi seringkali kita merasa tidak layak karena memang faktanya kita sedang ada dalam kondisi kusta dalam tanda kutip. Hari ini kusta apa yang sedang kita alami? Mungkin kusta dalam pekerjaan, kusta di dalam pelayanan, kusta dalam hubungan-hubungan keluargamu. Mungkin engkau benar-benar sedang mengalami sakit yang dalam arti yang literal sesungguhnya. Saudara, firman Tuhan mengajar hari ini bagaimana kita bisa menerima mujizat. Dan bukan hanya menerima mujizat, tetapi kita juga menerima mujizat terbesar, yaitu keselamatan. Keselamatan jiwa. Sebab dari cerita ini kita tadi membaca, ada 10 orang kena penyakit kusta. Semuanya sembuh karena mujizat Tuhan, karena berkat Tuhan. Tetapi hanya 1 orang yang mengalami mujizat kesembuhan dan keselamatan. Yang lainnya hanya sembuh secara fisik, yang 1 orang, orang Samaria kembali kepada Tuhan, mengalami kesembuhan secara fisik, dan dia mengalami keselamatan secara rohani. Inilah yang harus menjadi target kita hari ini. Apapun kondisi kita, apapun dalam tanda kutip kusta kita hari ini, Tuhan berjanji pada saat kita datang kepadanya, dia pasti akan menolong kita. Nah, mari kita lihat saudara. Ayat 12, ini adalah cara yang pertama. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Cara yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan. Saudara. Tidak bisa datang ke pribadi yang lain, kita mesti datang kepada Tuhan, yaitu Yesus. Di sini 10 orang kusta datang kepada Yesus. Tetapi lihat bagaimana mereka datang kepada dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa mereka tinggal berdiri agak jauh? Karena mereka sadar diri, mereka tidak layak. Mereka sadar diri, aku ini kusta, orang najis kalau kena aku ini orang najis. Nah saudara, sikap hati seperti ini adalah sikap hati untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan menghargai, firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 51 berkata, dia tidak memandang rendah
hati yang patah, hati yang hancur, dia tidak memandang rendah, saudara. Dia menghargai itu. Oleh karena itu, kalau engkau sedang ada dalam kondisi ini, siapapun saudara, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kita mesti datang kepada Dia. Posisi agak jauh itu menggambarkan sikap hati yang sadar diri. Tuhan, aku ini tidak layak. Tuhan, aku ini banyak dosa. Tuhan, aku ini manusia berdosa. Hanya kasih karuniamu, bukan kuat gagahku yang membuat aku bisa datang kepadamu. Hanya karena janjimu yang berjanji, mari datang kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat yang membuat aku berani datang kepadamu. Saudara, inilah janji Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, kita mesti datang kepada Dia dengan sadar diri. Sikap hati yang berkata bahwa Tuhan, aku ini tidak layak. Ini satu kerendahan hati yang mengakui bahwa Tuhan, aku ini orang berdosa. Sadar bahwa kita ini punya salah, sadar punya dosa, kemudian datang kepada Tuhan. Minta untuk Tuhan mengampuninya. Nah yang kedua, mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Hari ini saudara, Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita punya pergumulan-pergumulan, setelah kita datang kepada Dia, dengan membuka hati dan berkata, Tuhan aku ini tidak layak, tapi aku mau datang kepadamu. Yang kedua, kita mengangkat tangan kita, datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, Guru Yesus kasihanilah kami. Hari ini saudara mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan saudara bersama saya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Guru kasihanilah kami. Hari ini kita mesti datang kepada Dia. Pada saat kita minta belas kasihan kepada Tuhan, belas kasihannya akan turun. Berteriak, mereka berteriak. Sebab apa ini menandakan bahwa ini rasa kebutuhan mereka. Seringkali kita datang kepada Tuhan tidak dengan berteriak. Artinya kita tidak rasa kayak butuh benar-benar. Tapi kita mesti hari ini datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan kasihanilah kami. Tidak merupakan suatu hal yang memalukan untuk datang kepada Tuhan dan meminta belas kasihannya. Ini sesuatu hal yang sungguh menyatakan kepribadian kita, keadaan kita, bahwa kita ini manusia yang lemah. Ini justru merupakan suatu hal yang merupakan keterbukaan. Tuhan, ini aku tidak layak. Tapi aku butuh belas kasihan-Mu. Hari ini kita sudah datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan kasihani aku, belas kasihani aku butuh pertolongan-Mu. Tolong aku Tuhan, tolong. Pada saat itu firman Tuhan berkata, lalu Ia memandang mereka. Percayalah saudara, pada saat kita berseru dengan posisi yang benar, sikap hati yang benar, sebagai orang datang sebagai orang berdosa, meminta pengampunan dan mohon belas kasihan, Tuhan akan memandang. Firman Tuhan berkata Dia memandang kita, menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Dia menyinari kita dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Pada saat dikatakan Tuhan memandang, inilah yang kita tunggu-tunggu. Hari ini setiap orang percaya, setiap orang yang bergumul dalam kehidupannya berkata, Tuhan aku menunggu Engkau memandang kepadaku. Sebab pada saat Tuhan memandang, Dia sedang berniat melakukan sesuatu. Ya, kita mesti bersabar, menunggu, terus berteriak, terus datang kepadanya. Seperti seorang perempuan Sirofenisia yang datang kepada Tuhan, minta Tuhan sembuhkan anakku yang sakit ini. Anakku dirasuk roh jahat. Dia datang kepada Tuhan, dan meskipun seolah-olah Tuhan menolaknya, seolah-olah Tuhan mengabaikannya. Bahkan Tuhan berkata, aku datang untuk domba-dombaku. Umat Israel, tapi dia tetap datang sujud menyembah Tuhan. Hari ini kalau seolah-olah Tuhan belum memandang kita, sepertinya Tuhan masih diam, kita harus terus datang kepada Dia. Bahkan perempuan Sirofenisia itu Tuhan berkata, tidak layak memberikan roti yang harus diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada anjing. Dia sadar diri, dia mengakui Tuhan mungkin aku ini tidak layak, aku ini seperti anjing, tapi aku tetap berhak menerima remah-remah berkat surgawi. Hari ini saudara, firman Tuhan berkata bahwa engkau berhak menerima berkat itu, engkau berhak menerima kasih karunia Tuhan, menerima damai sejahtera melalui wajah Allah yang memandang kepada kita semua. Mari lihat, tunggu Tuhan sampai memandang kepada kita dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ada satu perintah Tuhan, yang kita tunggu adalah satu perintah dari Tuhan. Nah perintah dari Tuhan ini kepada kita bisa langsung melalui firman-Nya,
Bisa langsung melalui hati kita yang dikonfirmasi firman Tuhan, bisa juga melalui hamba Tuhan, melalui rekan, melalui orang tua, melalui siapapun yang ada di sekitar kita, tetapi dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Nah, yang ketiga, pada saat kita sudah dengar firman Tuhan itu melangkah aktif, jangan pasif, saudara. Harus aktif, kita harus melangkah. Kita harus cari kesembuhan itu dari mana. Kita harus cari solusinya, kita harus kerjakan. Sebab ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang harus dikerjakan oleh para orang yang kena sakit kusta itu apa? Bagiannya adalah melangkah, pergi menghadap imam. Dengan resiko apa? Pada saat mereka menghadap imam dan ternyata tidak sembuh, mereka pasti akan kena hukuman. Kena sanksi, mereka mungkin ya minimal dimarahi atau apalah. Yang jelas sanksi sosial mereka akan terima lebih berat lagi. Tetapi melangkah dengan iman, ini satu harga yang harus kita bayar saat kita datang kepada Tuhan. Tidak bisa kita datang kepada Tuhan tapi kemudian santai-santai tanpa bekerja, tanpa melangkah iman. Tidak bisa, saudara. Sebab Tuhan tidak merespon keluhan, keluh kesah. Yang Tuhan respon adalah tindakan iman kita saat kita membutuhkan Dia. Dan terbukti benar, pada saat mereka di tengah jalan, mereka 10 orang itu semuanya menjadi tahir. Nah, sampai di sini 10 orang ini melakukan hal yang sama. Mereka datang dengan sikap hati yang tidak layak sebagai orang berdosa, betul. Mereka minta belas kasihan Tuhan, baik. Dan mereka melangkah iman, baik. Tetapi yang 9 orang hanya sampai di sini, mereka hanya melakukan hal yang baik. Tetapi yang 1 orang melakukan hal yang sempurna. Dia datang kembali kepada Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Saudara. Nah, hari ini saudara, kita diingatkan Tuhan, kalau engkau sudah terima janji, bahkan saat engkau menanti janji Tuhan, yang harus kau lakukan, muliakan Allah dalam hidupmu. Dikatakan dia lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Kita mesti tersungkur kepada Tuhan. Kita mesti sujud sembah Dia. Sebab Dia satu-satunya Allah yang layak terima penyembahan kita. Sujud menyembahnya. Dan saudara lihat di sini Yesus bertanya, loh bukankah tadi 10 orang? Kenapa hanya 1? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Inilah fakta yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Banyak orang alami mujizat, banyak orang alami pertolongan Tuhan. Alkitab berulang kali mencatat, bahkan dalam kitab Yohanes pasal 6 dikatakan, Yesus berkata, kamu datang kepadaku karena kamu sudah menerima roti yang daripadaku. Dan Yesus berkata, tubuhku inilah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Mereka berkata, perkataan ini keras. Dan akhirnya mereka menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Banyak orang mengalami mujizat, banyak orang mengalami pertolongan, tapi mereka puas hanya sampai mengalami tangan Tuhan. Mereka tidak terus maju sampai menerima hati Tuhan. Sampai menemukan hati Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini adalah orang yang secara sosial mereka terpisah dari orang Yahudi, sebab mereka ini dianggap orang campuran. Bukan murni orang Yahudi, tapi mereka orang campuran yang masih tinggal di daerah-daerah Samaria pada saat orang Yahudi dibuang ke pembuangan di Babel. Jadi mereka bukan asli Yahudi. Tapi seringkali Allah menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini, orang-orang yang tersisih, orang yang terbuang, tapi mereka punya hati nurani yang baik. Dikisahkan dalam satu perumpamaan, orang Samaria yang baik hati. Di sini juga disebutkan orang Samaria. Justru orang Samaria, yang lainnya orang Yahudi, orang Samaria berbalik dan tahu terima kasih. Jadi saudara, kita diajar hari ini, jangan cukup dengan mujizat. Hanya 3 langkah tadi hanya membuat kita terima mujizat, tapi langkah yang terakhir, final step-nya ini yang menentukan. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk kita terus mengucap syukur. Dikatakan, kembali sambil memuliakan Allah. Hari ini mungkin kita belum terima jawabannya, tapi yang Tuhan mau kita lakukan, kita balik caranya. Kita datang dengan memuliakan Allah dulu. Muliakan Allah dalam hidupmu. Sembah Dia, itulah kekuatan pujian. Sembah Dia, tersungkur, sembah Dia. Nikmati penyembahan kepada Tuhan. Dan lihat hati kita, hidup kita memperkenan Tuhan. Hari ini dalam acara Revival at Home ini, saya mengundang saudara. Mari sembah Dia. Angkat hatimu, sembah Tuhanmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Dia, saudara. Nikmati penyembahan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, kuasa Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah kita menjadi bagian dari orang Samaria ini. Bukan hanya terima mujizat Tuhan. Sebab 10 orang terima mujizat, tetapi 1 orang. Dari 9 orang, 10 orang tadi, yang 9 hanya terima mujizat kesembuhan. Yang 1 orang terima mujizat kesembuhan dan keselamatan kekal. Bagian kita terima keselamatan ini. Dan saya percaya, saudara semua yang sedang ada dalam pergumulan hari ini, terima janji Tuhan. Engkau terima janji Tuhan bahwa Allah pasti sanggup lakukan mujizat. Pasti, saudara. Ebenezer sampai di sini, Tuhan sudah menolong kita ke depan, pasti Tuhan tolong lagi. Caranya, itu adalah rahasia Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah buka hati untuk Roh Tuhan. Sembah Dia. Dan ucapan syukur kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hamba selesai berbicara, selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa dalam segala keadaan kami, segala kusta kami, kelemahan kami, pergumulan keterbatasan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh datang kepadamu. Kami datang dengan pengakuan dosa bahwa kami orang yang berdosa. Kami tidak layak. Tapi kami mau terus datang karena janji-Mu, karena firman-Mu yang berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Dan kami menanggapi janji Tuhan itu, menanggapi firman itu dengan datang kepadamu dan memohon belas kasihan. Bapa, belas kasihani kami semua dalam segala pergumulan kami. Belas kasihani anak-anak-Mu, setiap pemirsa pendengar acara ini. Belas kasihan-Mu Tuhan, biarlah turun, memberkati kami semua. Dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, menyatakan kasih karunia dan mujizat-Mu. Dan sampai saat itu terjadi, kami tidak mau berhenti. Kami akan terus datang kepadamu dengan memuliakan Allah. Melalui hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Dengan kami tersungkur mengangkat hati dan menyembah Tuhan. Supaya kami tidak hanya terima mujizat kesembuhan, tetapi kami juga menerima mujizat terbesar, yaitu keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu secara pribadi kepada setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.